Aku masih mengingat dengan jelas hari itu, hari di mana hidupku resmi berubah. Hari pernikahanku dengan Reza. Sebuah pesta megah terselenggara di ballroom hotel bintang 5 milik rekan bisnis ayahku. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian mewah, gaun panjang mengembang, jas mahal, tawa yang terdengar anggun, serta denting gelas sampanye yang terus beradu di udara. Semuanya tampak sempurna di mata banyak orang. Mereka memuji betapa indahnya dekorasi bernuansa putih keemasan, betapa anggunnya aku dengan gaun pengantin rancangan desainer terkenal. Bahkan tak sedikit yang menggumamkan betapa beruntungnya aku mendapatkan pria tampan seperti Reza. Aku hanya bisa tersenyum sopan setiap kali ucapan selamat itu datang padaku. Sesungguhnya dalam hatiku, aku tidak benar-benar merasa bahagia. Aku menikah bukan karena cinta, tapi karena kehendak kedua orang tua kami. Sebuah perjodohan yang dipaksakan demi mempererat kerja sama bisnis keluarga. Ayahku, seorang pengusaha properti ternama, ingin mengembangkan proyek besar bersama keluarga Reza yang memiliki perusahaan konstruksi raksasa. Demi memperkokoh hubungan bisnis itu, mereka memutuskan menjodohkan anak-anaknya. Katanya, agar dua keluarga menjadi satu, bisnis pun lebih terjamin. Aku, yang sejak kecil dididik untuk selalu hormat dan patuh pada orang tua, hanya bisa mengangguk saat ayah menyampaikan niatnya. Meski tak ada cinta, aku menerima dengan ikhlas. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa ini adalah bentuk pengabdian, bakti kepada orang tua, dan tentu saja ibadah. Jika Allah mengizinkan semua ini terjadi, pasti ada hikmah besar di baliknya. Hari itu, ketika ijab kabul diucapkan, suara Reza terdengar lantang. Ia mengucapkan janji suci itu dengan mantap. Aku sedikit terkejut, menoleh padanya yang duduk di hadapan penghulu. Wajahnya tenang, nyaris datar tanpa ekspresi. Tidak ada senyum, tidak pula kebahagiaan yang biasanya terpancar dari mempelai laki-laki pada hari paling istimewanya. Mungkin dia sama sepertiku, menjalani ini semua demi orang tua. Sesudah akad, keluarga besar kami semua bertepuk tangan, bersorak gembira, sementara aku sendiri hanya bisa menahan napas. Ada rasa lega karena kewajiban sebagai anak sudah kutunaikan, tapi juga muncul kekosongan yang aneh. Aku menatap Reza yang duduk di sampingku, mencoba merangkai harapan, semoga seiring waktu, dia bisa mencintaiku. Sore itu, saat acara resepsi berlangsung, Reza menggandeng tanganku berjalan menyapa tamu-tamu penting. Tangannya dingin. Bahkan genggamannya terasa begitu lemah, seolah hanya formalitas belaka agar semua mata yang memandang mengira kami pasangan yang saling mencintai. Di atas pelaminan, kami tersenyum ke arah kamera, berfoto dengan tamu yang datang silih berganti. Aku bisa merasakan betapa kaku tubuh Reza. Saat satu dua temanku berbisik, "Duh kalian serasi sekali. Reza tampan, kamu cantik, semoga selalu bahagia," aku hanya tersenyum lemah. Bahagia? Apakah pernikahan tanpa cinta bisa melahirkan bahagia? Malam pertama pun tiba. Aku menunggu di kamar hotel, duduk di atas ranjang yang dipenuhi taburan bunga mawar merah. Gugup? Tentu saja. Meski ini semua diatur keluarga, aku tetap seorang wanita yang baru akan menjalani malam pertamanya dengan suami. Pintu kamar terbuka. Reza masuk, menatapku sekilas lalu duduk di sofa. Ia membuka dasi, meletakkan jasnya dengan hati-hati, lalu bersandar. Tak sepatah kata pun terlontar darinya. Aku yang tak tahan dengan keheningan mencoba memulai percakapan. "Reza, maaf, kalau aku banyak kekurangan. Aku akan belajar menjadi istri yang baik untukmu." Reza hanya menatapku dengan mata dingin. "Kamu tak perlu terlalu tegang. Kita sudah menjalankan apa yang orang tua kita mau. Kita sudah menikah. Itu saja." Hancur rasanya hatiku. Aku menunduk, menahan air mata. Malam pertama yang seharusnya penuh kehangatan justru menjadi malam paling sunyi dalam hidupku. Hari-hari selanjutnya berjalan begitu datar. Reza tetap menjalankan perannya dengan baik di depan keluarga. Setiap ada acara makan malam bersama orang tua kami, dia merangkul bahuku, pura-pura penuh perhatian. Bahkan kadang dia mengecup keningku di depan mereka. Tapi begitu kami masuk mobil atau pulang ke rumah, semua itu hilang. Di rumah, aku menjalani hari-hari bak robot. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan walau ada asisten rumah tangga. Aku ingin membuktikan kalau aku istri yang bertanggung jawab.
Setelah itu aku menunggu Reza berangkat kerja, lalu menghabiskan waktu di rumah membaca buku atau mengurus taman. Sesekali ibuku menelpon, menanyakan kabar pernikahan kami. Aku selalu menjawab, "Baik, Bu, sangat baik." Padahal kenyataannya tidak. Reza sering pulang larut malam. Kalau kutanya dari mana, jawabnya selalu datar, "Urusan kerja." Tak jarang dia langsung masuk kamar mandi lalu tidur, tanpa bicara panjang lebar padaku. Aku menahan semua ini, meyakinkan diri lagi bahwa kesabaran pasti akan berbuah manis. Bahwa ini ujian untukku, agar aku menjadi istri syalihah. Sampai suatu sore, aku sedang menyiram bunga di taman saat mendengar Reza bicara di teras samping dengan seseorang lewat telepon. Suaranya lembut, berbeda sekali dengan nada datarnya padaku. "Aku juga kangen kamu. Sayang, nanti malam aku usahakan datang, ya." "Iya, iya, aku janji. Kamu nggak usah sedih." Jantungku serasa diremas. Kupalingkan wajah, pura-pura tak mendengar apapun. Saat dia selesai telepon, dia hanya melempar pandangan singkat padaku lalu masuk rumah tanpa bicara. Aku menggigit bibir, menahan gemuruh di dadaku. Malamnya, aku salat tahajud lebih lama dari biasanya. Menangis dalam sujud, mengadukan semuanya hanya pada Allah. "Ya Allah, jika ini memang jalanku, kuatkan aku. Jika dia bukan yang terbaik untukku, tolong jauhkan dia dengan cara MU." Keesokan paginya, Reza sarapan terburu-buru lalu pamit. Aku hanya menatap punggungnya yang semakin lama semakin jauh. Aku sadar, rumah tangga ini hanya tampak indah dari luar, sementara dalamnya rapuh. Hampa. Dan hanya aku yang mencoba memupuknya sendirian. Dalam sepi, aku kembali teringat masa lalu. Betapa hidupku dulu penuh semangat. Aku adalah mahasiswa teladan, mendapatkan beasiswa penuh ke luar negeri, menempuh kuliah S2 di bidang manajemen. Lulus cum laude, diterima bekerja di perusahaan ayahku di posisi strategis. Hidupku dulu penuh tantangan, penuh target. Aku sering naik podium menerima penghargaan. Namun begitu menikah, aku memilih meninggalkan semua itu, ingin berfokus pada keluarga, membesarkan rumah tangga, mengabdi sebagai istri yang baik. Dan kini, aku hanya wanita rumahan yang tampak lemah, diam, tak pernah protes. Kupikir sikapku ini akan membuat Reza luluh, akan membuat dia sadar betapa tulus aku mencintainya meski awalnya hanya perjodohan. Tapi sepertinya, semua pengorbananku sia-sia. Sampai di titik ini, aku masih mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin Reza hanya butuh waktu. Mungkin dia sedang stres dengan pekerjaan. Mungkin dia belum bisa melepas masa lalunya. Aku tetap berusaha. Tiap akhir pekan, aku menyiapkan makan malam istimewa. Kadang membuat steak favoritnya, lengkap dengan mashed potato dan salad, atau mencoba resep baru pasta carbonara. Namun dia hanya makan beberapa suap, lalu kembali menatap layar ponselnya dengan senyum yang tidak pernah ia tunjukkan padaku. Aku sungguh ingin bertanya, siapa yang ada di sana? Siapa wanita yang bisa membuat wajahnya bersinar, sedangkan aku hanya mendapat tatapan kosong? Tapi aku takut. Aku terlalu takut mengetahui jawaban yang sebenarnya sudah kutebak. Waktu terus berjalan. Pernikahan ini sudah berjalan hampir setahun. Setiap hari semakin menegaskan bahwa yang kumiliki hanyalah status istri di atas kertas. Tak lebih. Reza tetap dingin, tetap menjaga jarak, tak pernah mencoba menghangatkan hubungan kami. Namun di dalam hatiku, masih terbersit harap. Masih ada doa yang terus kupanjatkan. Ya Allah, lembutkan hatinya untukku. Jadikan dia imam yang mencintaiku karena MU. Aku menolak menyerah, walau kadang aku merasa bodoh. Tapi bagiku, pernikahan adalah jalan ibadah. Aku ingin terus menunaikannya dengan sabar, walaupun luka ini seperti menganga setiap hari. Aku tak tahu bahwa semua akan menjadi jauh lebih buruk. Aku tak tahu bahwa kesabaranku kelak akan dihantam pengkhianatan yang jauh lebih menyakitkan. Dan bahwa pada akhirnya, akulah yang harus memilih, bertahan dalam luka, atau bangkit dan menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Hari-hari setelah 1 tahun pernikahan itu berjalan semakin hambar, seperti roti basi yang dipaksakan untuk dimakan. Hubunganku dengan Reza tak kunjung membaik, malah semakin dingin.
Rumah kami yang besar dan mewah itu hanya berisi 2 orang asing yang kebetulan memakai cincin yang sama di jari manis mereka. Aku mulai hafal pola hidup Reza. Pagi dia akan sarapan terburu-buru, kadang hanya seteguk kopi buatan asisten rumah tangga kami, kadang sama sekali tidak makan. Lalu dia pergi ke kantor cabang perusahaan ayahku yang kini dia kelola bersama ayahnya. Pulangnya bisa menjelang tengah malam dengan berbagai alasan. Urusan kantor, meeting darurat, bertemu klien penting. Awalnya, aku mencoba mempercayainya. Kupikir, dia memang bekerja keras demi masa depan kami. Aku menutup telinga dari bisikan-bisikan curiga yang sering muncul di benakku setiap kali melihat dia sibuk tersenyum sendiri menatap ponselnya. Aku menepis rasa aneh saat dia masuk kamar mandi membawa ponsel, lalu terdengar tawa kecilnya. Namun semua itu mulai sulit kutelan bulat-bulat sebagai logika kesibukan kerja, ketika perlahan tanda-tanda aneh semakin sering muncul. Suatu malam, ketika waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat, Reza baru pulang. Aku menunggunya di ruang keluarga, pura-pura menonton televisi. Saat dia masuk, dia terkejut melihatku belum tidur. "Kamu belum tidur?" tanyanya pendek. Aku menggeleng, mencoba menahan nada cemas. "Aku hanya khawatir. Kamu pulang sangat malam. Sudah makan?" Dia menghela napas, meletakkan tas kerjanya di sofa. "Sudah di luar. Kamu nggak perlu menunggu seperti ini. Buang-buang waktu." Hatiku serasa diremas. Betapa mudahnya dia mengatakan kalimat yang menusuk itu. Aku mencoba tersenyum, walau pasti terlihat hambar. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja." Dia tak menjawab. Hanya berjalan masuk kamar, menutup pintu pelan tapi tegas, meninggalkanku dalam sepi yang kian pekat. Malam itu, aku terbaring di sisi ranjang, memunggungi Reza yang juga memunggungiku. Kami seperti 2 orang yang tidur bersama hanya karena dipaksa keadaan. Seandainya kasur ini bisa berbicara, mungkin dia akan menertawakan betapa dinginnya jarak kami, meski hanya dipisahkan beberapa jengkal saja. Keesokan harinya, setelah Reza pergi kerja, aku duduk lama di meja makan, memandangi cangkir kopinya yang masih setengah penuh. Kepalaku penuh tanya yang tak berani kuucapkan. Sampai akhirnya, rasa penasaran itu membuncah melewati batas. Aku memberanikan diri mengecek meja kerja Reza di ruang kerjanya yang berada di rumah. Aku tidak berniat menggeledah secara kasar, hanya memastikan tak ada yang aneh. Namun saat membuka laci meja, mataku menangkap setumpuk struk hotel, restoran mewah, juga kwitansi pembelian hadiah mahal seperti tas branded. Semua atas nama Reza. Tanggalnya pun berdekatan dengan hari-hari dia sering pulang larut malam. Lututku melemas. Perlahan aku duduk di kursi kerja Reza, memegangi kepalaku. Perasaan sakit, bingung, marah, semuanya bercampur jadi satu. Tapi aku masih mencoba berpikir baik. Mungkin semua ini untuk klien? Mungkin hadiah perusahaan? Bukankah dalam bisnis, membangun relasi sering pakai cara begitu? Namun hatiku menolak dibius alasan. Ada sesuatu yang jauh lebih busuk dari ini semua. Insting seorang istri pasti tak akan salah. Beberapa hari kemudian, keanehan itu semakin terang benderang. Aku sedang duduk di ruang keluarga membaca buku, ketika pintu rumah dibuka seseorang. Reza masuk, tapi tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang wanita cantik, tinggi, berambut panjang coklat, mengenakan gaun ketat yang menonjolkan tubuhnya. Aku tercekat. Jantungku berdetak cepat tak karuan. "Oh, ini rumahmu, ya, sayang." Suara wanita itu terdengar manja, tangannya menggamit lengan Reza. Dia menatap sekeliling rumah kami dengan senyum kagum. Reza mengangguk ringan. "Iya, duduk saja dulu. Mau minum apa?" Mereka berdua berjalan masuk, sama sekali tak menggubris kehadiranku yang duduk membeku di sofa. Rasanya seperti hantu tak kasat mata di rumahku sendiri. Aku menutup buku pelan, bangkit dan memaksakan diri tersenyum. "Reza, ini siapa?" tanyaku dengan suara serak. Wanita itu yang justru menjawab sambil terkekeh meremehkan. "Oh, kamu pasti istrinya ya? Hai, aku Rani." Dia menjulurkan tangannya seolah tak ada beban. "Pacar Reza." Dunia serasa runtuh. Kata-kata itu menamparku lebih keras dari pukulan manapun. Pacar? Berarti semua firasatku selama ini benar.
Dia masih menjalin hubungan dengan wanita lain meski sudah menikah denganku. Reza hanya menatapku singkat, lalu berkata enteng, "Iya, kenalkan, ini Rani. Mulai hari ini dia akan sering main ke sini." Hari-hari setelah itu seperti neraka bagiku. Rani semakin sering datang, bahkan kadang menginap. Mereka dengan tanpa malu-malu duduk berdua menonton film di ruang keluarga, tertawa cekikikan sementara aku hanya bisa berjalan melewati mereka membawa nampan makanan untuk disajikan. Rani senang sekali memerintahku. Suatu ketika dia memanggilku dari ruang tamu, "Mbak, bikinin kopi dong. Yang panas ya, tapi jangan terlalu pahit. Sama cemilan juga." Aku menatapnya beberapa detik, menahan napas panjang, lalu mengangguk. "Baik." Sambil membuatkan kopi, aku menahan air mata. Aku tidak bodoh, aku hanya sedang memilih diam. Mencoba mengatur langkah agar tidak gegabah, menyiapkan hati untuk sesuatu yang lebih besar nanti. Di malam-malam panjangku, aku kembali menangis dalam doa. Ya Allah, aku terlalu mencintai pernikahan ini karena aku ingin beribadah kepada MU. Tapi kalau memang ini bukan jalan yang Engkau ridho, tolong tunjukkan padaku dengan terang. Tak butuh waktu lama bagi Allah mengabulkan doaku. Esoknya, aku melihat sendiri bagaimana Reza dan Rani berpelukan di teras taman belakang rumahku, tepat di samping bangku kayu tempat aku biasanya duduk membaca buku. Mereka tak menyadari aku berdiri di balik tirai jendela. Reza membelai rambut Rani, mengecup keningnya dengan lembut, kecupan yang tak pernah lagi kudapat sejak hari pernikahan kami. "Sayang, sabar ya, nanti kalau semua ini sudah lancar, kita bisa lebih sering bersama." "Rumah ini juga milikmu," ujar Reza. Air mataku menetes. Jadi beginikah akhirnya? Semua pengorbananku, semua doaku, semua kesetiaan yang kujaga? Dia bahkan berjanji memberikan rumah ini pada wanita lain, padahal rumah ini dibangun oleh ayahku sebagai hadiah pernikahan kami. Beberapa malam kemudian, Reza pulang dalam keadaan mabuk. Dia masuk kamar, terhuyung, lalu tiba-tiba menatapku tajam. "Kamu itu kenapa sih diam terus? Mau protes? Mau cerai? Sana, lapor sama bapakmu. Biar dia juga tahu suaminya wanita lemah kayak kamu." Aku menghela napas panjang. Aku sudah terlalu letih menangis. Hari itu aku hanya memandangnya, tak lagi dengan sakit hati, tapi dengan keheningan yang menyimpan ribuan rencana. Dalam hati aku berbisik, "Tunggu saja, Reza. Kamu kira aku hanya istri bodoh yang pasrah? Kamu akan lihat sendiri siapa sebenarnya aku. Dan kamu akan menyesal seumur hidupmu." Esok paginya, setelah Reza pergi ke kantor, aku menatap cermin lama sekali. Di sana ada bayangan wanita yang matanya sembab, wajahnya pucat, tapi tatapannya mulai menajam. Aku menegakkan bahu, merapikan jilbabku, lalu mengambil ponsel. Aku menghubungi sekretaris ayahku. "Pak Budi, siapkan laporan keuangan perusahaan yang dikelola Reza. Saya akan datang ke kantor siang ini. Tolong rahasiakan dari siapapun." "Baik, Bu. Kami akan menyiapkan semuanya," jawab Pak Budi terdengar kaget tapi patuh. Hari itu untuk pertama kalinya sejak menikah, aku kembali melangkah dengan mantap ke gedung tinggi milik ayahku. Para karyawan terdiam sejenak saat melihatku datang. Mereka masih mengenalku sebagai mantan direktur muda yang pernah memimpin banyak proyek strategis. Wajah mereka menatapku dengan hormat, berbeda sekali dengan bagaimana Rani memandangku di rumah. Aku duduk di ruang rapat, membuka laptop, membaca laporan demi laporan. Sedikit demi sedikit, aku mulai menemukan kebocoran dana yang dilakukan Reza. Transaksi aneh, pengeluaran tak jelas, proyek fiktif. Semua semakin menegaskan siapa sebenarnya pria yang kupertahankan mati-matian selama ini. Malam harinya, aku pulang ke rumah dengan tenang. Di ruang keluarga, kulihat Reza dan Rani sedang asyik menonton film, tertawa renyah. Mereka bahkan tak sadar aku berdiri cukup lama di dekat tangga, mengamati mereka dengan tatapan yang sudah tidak lagi terluka, melainkan sudah matang menunggu waktu yang tepat untuk membalas semua perlakuan mereka. Di dalam kamar, aku menyalakan lampu meja, membuka laptop, lalu mulai menyusun rencana. Kalau selama ini aku diam, bukan berarti aku kalah. Aku hanya sedang menunggu saat yang paling telak untuk membuat mereka sadar siapa sebenarnya wanita yang mereka rendahkan. Dalam hati, aku berkata lirih,
Ini baru permulaan, Reza, baru permulaan. Pagi itu aku bangun dengan perasaan berbeda. Setelah sekian lama merasa lemah, sekarang ada sesuatu yang menyala di dalam dadaku. Bukan lagi kesedihan, melainkan keyakinan untuk mengambil kembali martabatku. Aku menatap wajahku di cermin. Masih sama, wanita lembut yang dulu dicintai semua guru dan dosennya, yang dulu dipuji sebagai teladan oleh rekan-rekan kerja karena prestasi. Wanita yang rela meninggalkan semua itu demi keluarga. Tapi hari ini, di balik sorot mataku yang masih tampak sayu, mulai muncul sinar tekad yang tajam. Aku turun ke bawah, menemukan Reza sudah duduk di meja makan bersama Rani. Betapa murkanya hatiku melihat Rani duduk santai di sana, mengenakan daster rumahku sendiri, seperti dia pemiliknya. "Oh, kamu akhirnya bangun juga," cibir Rani. "Aku pesan sama Mbak untuk bikinin sarapan yang kamu suka, ya Za?" Lanjutnya manja, menyuapi Reza potongan roti panggang. Reza tertawa kecil. "Kamu memang paling ngerti aku." Aku diam saja. Aku tersenyum tipis, tidak lagi getir seperti kemarin-kemarin. Mereka terlalu terlena dengan dunia kecil mereka, lupa siapa yang sesungguhnya memegang kendali rumah ini. Dan lebih parahnya, siapa yang memegang kendali perusahaan tempat Reza menggantungkan hidup. Siangnya, aku kembali ke kantor ayah. Tidak banyak yang tahu, karena aku sengaja meminta Pak Budi merahasiakannya. Kami duduk di ruang rapat khusus, hanya berdua. Berkas-berkas laporan keuangan menumpuk di depanku. "Ini semua hasil audit internal yang Ibu minta," kata Pak Budi dengan suara menahan geram. "Jujur saja Bu, kami sudah lama curiga. Tapi karena beliau menantu Pak Dirut, kami segan melaporkan langsung." Aku membuka lembar-lembar itu satu persatu. Dana untuk renovasi gedung ternyata hanya dicatat fiktif. Proyek partnership dengan vendor yang seharusnya diadakan lelang terbuka ternyata ditunjuk langsung dengan harga jauh di atas pasaran. Tanda tangan Reza di mana-mana. Aku mendesah panjang. "Pak Budi, mulai sekarang kita harus rapi. Saya akan susun dokumen ini menjadi laporan resmi, lengkap dengan bukti transfer, info palsu, semua. Tolong siapkan tim hukum internal. Jangan sampai bocor keluar sebelum waktunya." Pak Budi mengangguk mantap. "Siap, Bu. Saya akan kerahkan semua tim audit kita." Beberapa hari kemudian, saat Reza berangkat kerja seperti biasa, aku mengikuti mobilnya diam-diam dengan mobil keduaku yang sudah lama tak kupakai. Sopirku yang bernama Fauzi mengemudi perlahan. Kami menjaga jarak aman agar tak ketahuan. Aku tak langsung menuju kantor. Mobil Reza justru masuk ke pelataran restoran mewah. Dari kejauhan aku melihat dia turun, lalu membuka pintu untuk Rani yang keluar dengan gaun seksi. Mereka bergandengan tangan, tertawa riang seolah pasangan sah. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Ingin rasanya turun dan menampar mereka berdua di depan umum. Tapi aku tahu, ini bukan waktunya. Aku bukan wanita emosional yang akan membuang peluru terakhir hanya untuk sekadar pelampiasan. Sebaliknya, aku mengeluarkan ponsel dan mulai memotret diam-diam. Beberapa foto mereka berjalan mesra, tangan Reza melingkar di pinggang Rani, kemudian bergandengan menuju restoran. Aku meminta Fauzi mengambil video dengan kamera kecil miliknya. Kami merekam beberapa menit cukup untuk jadi bukti kuat. "Bagus. Simpan baik-baik ya, Fauzi. Jangan sampai ada satu orang pun tahu," kataku tegas. Di malam hari, aku menata dokumen yang kudapat dari audit internal, hasil rekaman kamera CCTV kantor yang diam-diam kukumpulkan, dan video perselingkuhan mereka. Semua kubuat rangkap dan kusimpan di brankas pribadiku. Saat semua itu selesai, rasanya seperti meletakkan batu terakhir pada pondasi bangunan. Kini tinggal menunggu waktu untuk menjatuhkan gedung rapuh bernama kebohongan Reza. Suatu malam, Reza pulang lebih awal dari biasanya. Mungkin karena urusan perusahaan sedang rumit, atau dia mulai merasa tekanan audit yang perlahan kuseret ke permukaan. Rani tidak ikut bersamanya kali ini. Reza masuk ke rumah dengan wajah kusut, lalu melempar tas kerja ke sofa. "Kamu ada apa?" tanyaku pelan, masih dengan suara lembutku yang dulu dia anggap kelemahan. Dia menatapku tajam, suaranya keras. "Kamu ada main apa sama orang kantor ayahmu? Kenapa tiba-tiba banyak pemeriksaan keuangan? Kenapa laporan-laporan lama dibuka lagi?"
Aku menatapnya lama sekali, lalu berkata pelan, seharusnya kalau kamu tidak berbuat curang, kamu tak perlu takut diperiksa. Apa maksudmu? Bentaknya. Aku mendekat padanya, menatap mata lelaki yang dulu kupikir akan menjadi imamku ke surga itu. Dengan suara yang tetap lembut, tapi menohok, aku berkata, aku hanya istri yang kamu kira bodoh dan tak tahu apa-apa, kan? Tapi kamu salah besar, Reza. Aku lulusan luar negeri dengan gelar Master Manajemen Keuangan. Jangan kira aku tidak bisa membaca permainan kotormu. Dia terdiam, menatapku dengan mata melebar, mungkin baru pertama kali benar-benar melihat siapa aku. Seolah baru sadar, selama ini yang dia anggap sekadar wanita rumahan pendiam, ternyata adalah sosok yang jauh lebih berbahaya bagi kebohongannya. Setelah malam itu, sikap Reza berubah. Dia lebih sering marah-marah tanpa sebab, mudah tersulut hanya karena hal kecil. Sekali waktu dia membentak asisten rumah tangga hanya karena teh yang dibuat terlalu manis. Pernah juga dia memukul meja keras hingga gelas-gelas jatuh berantakan. Tapi aku tetap bersikap kalem. Justru semakin dia gusar, aku semakin tenang. Karena aku tahu, badai yang sebenarnya akan segera datang. Dan dia tak akan siap. Suatu siang, Rani datang ke rumah tanpa didampingi Reza. Dia tampak santai, memakai blus mahal dengan tas branded menggantung di lengannya. Duduk di sofa sambil memainkan rambut, dia menatapku sinis. Kamu tuh ya, Mbak, sudah tahu suami kamu gak cinta sama kamu, kenapa sih so bertahan? Kamu kira kamu bisa ngikat dia pakai harta orang tua kamu? Pleaselah, Reza tetap baliknya ke aku. Kamu tuh cuma istri di atas kertas. Aku menatapnya datar, tidak menanggapi. Dalam hati, aku justru kasihan padanya. Perempuan semacam Rani ini terlalu yakin bahwa cinta bisa dibeli dengan uang dan tubuh. Padahal dia tak tahu, kapal mewah yang dia tumpangi bersama Reza sebentar lagi akan karam, dan dia akan tercebur sendirian. Melihat aku diam, Rani makin menajamkan serangannya. Atau jangan-jangan kamu memang takut ditinggal? Kamu sadar kamu tuh ngebosenin. Pendiam, polos, nggak tahu cara ngeladenin suami. Aku hanya tersenyum. Silakan kamu percaya apa yang mau kamu percaya. Tapi jangan lupa, yang punya rumah ini siapa, yang bayar semua tagihan ini siapa, dan perusahaan tempat Reza bisa hidup mewah itu milik siapa. Rani sempat terdiam beberapa detik, lalu tertawa nyaring menutupi rasa kagetnya. Ah, sok galak kamu. Ujung-ujungnya kamu bakal diam juga kok. Aku hanya menatapnya dengan pandangan yang sudah tak lagi menyimpan luka. Justru di sanalah letak bahayanya. Ketika seorang wanita berhenti merasa sakit, dia bisa melakukan apa saja. Hari-hari berikutnya, kabar audit keuangan mulai menyebar. Direksi dan komisaris memanggil rapat darurat. Ayahku sendiri memimpin rapat itu, menatap Reza dengan sorot kecewa bercampur amarah. Apa semua ini benar, Reza? Dana yang seharusnya dipakai untuk proyek malah dihamburkan ke rekening-rekening tidak jelas? Kontrak fiktif? Pengeluaran pribadi memakai uang perusahaan? Suara ayahku berat dan bergema di ruangan rapat. Reza gugup. Tangannya gemetar, keringat mengucur di pelipisnya. Pak, semua ini hanya kesalahpahaman. Saya bisa jelaskan? Tapi sebelum dia lanjut, aku berdiri, membuka layar proyektor. Satu persatu foto-foto struk, rekaman transfer, video kebersamaan Reza dengan Rani di restoran mewah muncul di layar. Jangan bohong lagi, Reza. Ini semua bukti jelas. Bahkan kalau kamu mau, kita bisa lanjutkan dengan audit forensik pihak ketiga, ucapku tenang. Reza menatapku dengan mata terbelalak. Dia seakan tak mengenali siapa wanita yang kini berdiri dengan dingin, menelanjangi semua dosanya di hadapan direksi. Bukan lagi istri lembek yang pasrah saat dilukai. Ayahku menghela napas berat, menatap Reza dengan rasa tak percaya. Mulai hari ini, kamu saya nonaktifkan dari seluruh jabatan operasional. Tim hukum akan mengurus sisa prosesnya. Dan untuk urusan rumah tanggamu dengan anak saya, kami tidak akan ikut campur. Reza tampak limbung. Dia mencoba meraih tanganku, suaranya parau. Sayang, tolong, jangan seperti ini, kita bisa bicarakan baik-baik. Aku menarik tanganku pelan, menatapnya dengan mata sendu tapi tegas. Kamu sudah terlalu jauh, Reza.
Dan aku sudah terlalu banyak memberi kesempatan. Hari itu, saat pulang ke rumah, aku menutup pintu kamar dengan perasaan campur aduk. Sedih karena harus menghancurkan rumah tangga yang dulu kuanggap suci, tapi juga lega karena akhirnya bisa berdiri untuk membela diriku sendiri. Dalam doa malamku, aku berkata lirih, "Ya Allah, terima kasih telah memperlihatkan semua ini padaku. Berikan aku kekuatan untuk melanjutkan langkah." Dan esok harinya, aku akan mulai menata rencana berikutnya, mengusir Reza dari rumah yang sudah terlalu lama dia nodai bersama perempuan lain. Karena ini baru awal dari harga diri yang akan kuambil kembali sepenuhnya. Malam itu, rumah terasa begitu sunyi. Hanya terdengar suara detik jam dinding yang seolah menertawaiku, mengingatkan betapa bodohnya aku dulu pernah bertahan demi pernikahan yang kosong ini. Aku duduk sendirian di ruang keluarga, lampu sengaja kuredupkan. Sementara di atas, terdengar samar tawa Rani dari kamar tamu yang selama ini sudah dia kuasai seenaknya. Rasanya ingin langsung naik dan menyeretnya keluar dari rumahku, tapi aku menahan diri. Aku tidak mau membuat keributan emosional yang hanya akan membuatku tampak lemah di mata mereka. Aku ingin cara yang lebih terhormat, lebih telak. Di hadapanku tergeletak map merah berisi surat perjanjian kepemilikan rumah dan catatan legal dari notaris keluarga. Rumah ini resmi atas namaku, dibeli langsung oleh ayah saat hadiah pernikahan. Aku memang pernah berpikir rumah adalah tempatku membangun cinta bersama suami. Tapi ternyata aku hanya memberi tumpangan kepada parasit-parasit tak tahu diri. Kututup map itu, lalu beranjak ke kamarku. Kutelepon Pak Surya, pengacara keluarga kami. "Pak Surya, besok pagi datang ke rumah, ya. Bawa berkas pemutusan fasilitas untuk Reza, dan kalau bisa sekalian dokumen teguran hukum. Saya mau pastikan dia angkat kaki dari sini dengan cara baik-baik dulu sebelum saya perlu mempermalukannya di publik." Pak Surya terdengar serius. "Baik, Bu. Semua akan saya siapkan malam ini." Aku menutup telepon dengan dada yang naik turun. Bukan karena takut, tapi justru karena lega. Setelah sekian lama menjadi istri penurut yang hanya bisa menangis dalam diam, akhirnya aku melangkah mengambil kembali harga diriku. Keesokan paginya, aku bangun lebih pagi. Aku mengenakan blus krem lembut dan celana panjang, menata jilbab dengan rapi. Sejenak aku menatap bayangan wajahku di cermin. Di sana masih wanita yang sama, tapi hari ini ada wibawa yang berbeda. Saat aku turun, kulihat Rani duduk santai di meja makan sambil menyeruput kopi. Dia mengenakan kimono tidur tipis yang membuatku ingin muntah. Melihatku, dia hanya menaikkan alis dengan senyum meremehkan. "Pagi, Mbak. Tumben dandan banget. Mau kemana? Mau ngantor lagi pura-pura sibuk ya?" Aku tidak menjawab. Aku berjalan melewatinya, hanya menoleh sedikit. "Nanti kamu akan tahu sendiri." Dia hanya menatapku bingung, lalu tertawa kecil. Sok misterius." Beberapa menit kemudian, terdengar bel pagar dibunyikan. Pak Surya datang bersama dua stafnya, membawa koper berisi dokumen. Aku menyambut mereka di ruang tamu. Tidak lama, Reza pulang juga. Entah dia mendapat kabar dari mana, wajahnya terlihat tegang. "Apa ini?" katanya sinis, memandangi Pak Surya. Pak Surya hanya membalas dengan senyum sopan, lalu mengeluarkan beberapa berkas. "Pak Reza, sesuai instruksi Bu Nadia, mulai hari ini semua fasilitas yang diberikan keluarga klien kami kepada Anda kami cabut. Termasuk kendaraan operasional, kartu kredit keluarga, akses rekening gabungan, dan sebagainya." Reza menatapku dengan mata membelalak. "Apa maksudmu, Nadia? Kamu mau bikin malu aku? Kamu kira kamu siapa sampai seenaknya begini?" Aku menatapnya tenang, lalu menjawab dengan suara pelan tapi tegas, "Aku adalah istrimu yang selama ini kamu anggap bodoh. Tapi rupanya kamu salah besar. Semua ini milikku, rumah ini, mobil-mobil di garasi, rekening itu, semua atas nama keluargaku. Dan kamu tak lagi pantas menikmatinya." Rani turun dari tangga saat mendengar ribut. "Ada apa sih? Kenapa ramai banget?" Pak Surya menoleh padanya, lalu melanjutkan, "Dan sesuai surat kuasa Bu Nadia, Saudari Rani, Anda kami beri waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang Anda. Anda tidak berhak tinggal di properti klien kami." Rani menatapku tak percaya,
lalu melirik Reza. "Za, maksudnya gimana ini? Kok kita diusir?" Aku menatap mereka berdua dengan sorot iba yang menohok. Rumah ini terlalu bersih untuk dihuni pengkhianat dan perusak rumah tangga. Silakan kalian hidup bersama di luar sana, di dunia kalian sendiri. Tanpa aku, tanpa fasilitasku. Reza melangkah cepat mendekat, mencengkeram lenganku. "Nadia, jangan macam-macam. Kamu pikir gampang menendang aku keluar setelah semua yang sudah kita jalani? Ini rumah tangga kita juga." Aku menatap tangannya yang mencengkeramku, lalu menatap matanya dalam-dalam. "Rumah tangga? Sejak kapan kamu memperlakukanku sebagai istri? Kamu tidak layak bicara soal rumah tangga setelah semua yang kamu lakukan." Aku menepis tangannya dengan satu hentakan kecil. Pak Surya dan stafnya langsung siaga di belakangku, membuat Reza menggeram. "Kalian tega sekali. Rani, ayo kita keluar. Ini semua cuma akal-akalan mereka. Kita bisa cari rumah yang lebih bagus pakai uang kita sendiri." Rani menatap Reza dengan sorot panik. "Uang kita? Kamu kan baru aja dipecat dari perusahaan ayahnya. Kita dapat duit dari mana? Kamu pikir bayar hotel, makan di restoran mahal, beli tas aku yang harganya ratusan juta itu pakai apa? Kamu nggak punya tabungan lain kan?" Reza memucat. Tangannya mengepal. Aku melihat dengan jelas, kali ini rasa takut benar-benar muncul di wajah mereka. Tak perlu menunggu lama, dalam waktu kurang dari 1 jam, Rani menuruni tangga dengan koper besar. Mukanya cemberut, rambutnya berantakan, tidak semewah biasanya. Dia menatapku benci sambil menyeret kopernya ke teras. Reza menyusul dengan beberapa tas kerja. Dia masih menatapku dengan mata marah bercampur putus asa. "Kamu akan menyesal, Nadia. Kamu pikir kamu bisa hidup tenang setelah menyingkirkan aku? Kamu nggak akan pernah nemu lelaki lain yang mau nerima kamu, istri gagal kayak kamu." Aku hanya menatapnya dengan senyum lembut. Kalau akhirnya aku tetap sendiri, itu jauh lebih baik daripada hidup bersama orang yang menginjak-injak harga diriku. "Silakan keluar." Reza membanting tasnya, lalu melangkah keluar diikuti Rani yang cemberut. Aku berdiri di ambang pintu, melihat mereka masuk ke mobil taksi sewaan yang menjemput. Saat mobil itu menjauh, rasanya seperti beban ribuan kilo terangkat dari pundakku. Pak Surya menepuk pundakku pelan. "Ibu sudah melakukan langkah yang sangat bijak. Kalau ibu butuh proses hukum lanjutan terkait aset atau gugat cerai, kami siap memfasilitasi." Aku menghela napas panjang, menatap taman depan rumahku yang tiba-tiba terasa lebih lapang. "Terima kasih, Pak Surya. Untuk sekarang, saya ingin menenangkan diri dulu. Nanti kalau sudah siap, kita bicarakan langkah berikutnya." Malamnya, rumah terasa berbeda. Lebih sunyi, tapi sunyi yang menenteramkan. Tak ada lagi suara cekikikan Rani menonton drama Korea, tak ada suara pintu kamar tamu yang dibanting-banting, tak ada Reza yang pulang mabuk lalu berteriak memaki. Aku berjalan menyusuri lorong rumah, menyalakan lampu-lampu satu persatu. Lalu berhenti di ruang keluarga. Di sana, kulipat selimut di sofa, menata bantal-bantal, lalu duduk sambil memeluk lutut. Dalam kesendirian itu, air mataku jatuh juga. Bukan karena menyesali keputusanku, tapi karena seluruh luka yang kutahan akhirnya menemukan jalan untuk keluar. Aku menangis sejadi-jadinya, dalam diam, tanpa suara, hanya bahuku yang berguncang pelan. Ya Allah, terima kasih sudah menunjukkan semua ini. Terima kasih sudah memberiku kekuatan. Jangan biarkan hatiku menjadi sombong. Tetap bimbing aku menjadi wanita yang kuat tapi rendah hati. Keesokan paginya, aku bangun lebih segar. Rasanya seperti tidur di ranjang baru padahal ini ranjang yang sama. Mungkin karena beban yang selama ini menghimpitku sudah sirna. Aku memutuskan untuk datang ke kantor. Pak Budi menyambutku dengan senyum lega. "Selamat datang kembali, Bu Nadia. Semua staf sangat menunggu ibu kembali memimpin." Aku tersenyum, menepuk pundaknya. "Terima kasih Pak Budi. Mulai hari ini kita kerja keras ya. Kita buktikan kita bisa lebih berkembang tanpa beban masa lalu." Hari itu kuhabiskan di kantor, meninjau proyek, memeriksa strategi pemasaran, dan mengecek proposal kerjasama baru. Aku kembali pada duniaku dulu, dunia yang selalu kucintai sebelum terjebak dalam drama rumah tangga penuh dusta.
Rasanya seperti menemukan diriku lagi. Sore harinya, aku duduk di ruang kerjaku yang berwarna krem dengan jendela besar menghadap kota. Dari lantai 15 ini, Jakarta terlihat begitu sibuk, padat, tapi juga indah. Aku meneguk teh hangat pelan-pelan sambil menatap langit yang mulai jingga. Di saat itu, ponselku bergetar. Nomor yang tak kusimpan muncul di layar, tapi entah kenapa aku sudah tahu siapa. Dengan tenang, aku angkat. Nadia, suara di ujung sana terdengar serak. Reza, tolong, kasih aku kesempatan. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Rani juga ninggalin aku begitu dia tahu kartu kreditku diblokir semua. Aku mohon, Nadia, aku salah. Aku janji berubah. Aku menutup mata, menahan napas sejenak. Lalu menjawab dengan suara lembut tapi mantap, Reza, maaf. Kesempatan itu sudah habis sejak lama. Aku terlalu lama membohongi diriku sendiri, menunggu kamu berubah. Sekarang aku memilih untuk bahagia tanpa kamu. Kututup telepon sebelum dia sempat berkata lebih banyak. Kutatap lagi langit sore yang kini mulai gelap. Ada lega yang tak bisa kulukiskan. Hari ini, untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa bebas. Bebas dari tipu daya cinta palsu, bebas dari penghinaan yang terus kutelan, bebas menjadi diriku sendiri, wanita cerdas, kuat, dan layak dicintai dengan benar. Dan aku bersumpah, akan menjaga harga diriku selamanya. Beberapa bulan sudah berlalu sejak hari itu, hari ketika aku resmi menyingkirkan Reza dan Rani dari hidupku. Sejak itu, rumahku benar-benar sunyi, tapi justru sunyi yang menyejukkan. Tak ada lagi suara wanita asing yang mengaturku di rumahku sendiri, tak ada lagi Reza yang pulang dengan aroma alkohol sambil melontarkan umpatan kasar. Rumah ini sekarang sepenuhnya menjadi ruang doaku, ruang syukurku. Setiap hari ku jalani dengan tenang, seolah akhirnya aku bisa menghirup udara yang selama ini tersekat dalam dada. Di kantor, hidupku bersemi lagi. Pak Budi sering tersenyum melihatku berjalan meninjau ruang produksi atau memimpin rapat strategi pemasaran. Ibu Nadia seperti kembali muda, kata-katanya suatu siang membuatku tertawa kecil. Aku sadar, semua ini karena hatiku sudah tak lagi memikul luka. Beban rumah tangga yang dulu begitu gelap kini sudah kulepaskan. Aku bisa kembali menjadi Nadia yang dulu, wanita percaya diri, cerdas, bersemangat meraih target. Bahkan para karyawan baru banyak yang tidak tahu kalau aku pernah terpuruk karena seorang suami yang salah. Hari itu aku memimpin presentasi besar dengan calon investor asing. Setelah acara selesai, salah satu partner asing menyalamiku dengan hangat. You are an impressive, Nadia. You manage everything with a clarity and grace. I hope we can work together more. Aku hanya mengangguk sambil tersenyum, hatiku membuncah. Lihatlah, Reza. Batinku lirih. Kamu pernah meremehkanku, menganggapku hanya istri rumahan tak tahu apa-apa. Padahal ini dunia asliku, dan aku jauh lebih bersinar tanpamu. Di rumah, hidupku makin sederhana tapi tenteram. Aku menata ulang kamar tidurku, membuang banyak barang kenangan bersama Reza. Foto-foto pernikahan kami kulepas dari figura, kusimpan di kotak kardus, lalu kuberi label, masa lalu. Di sudut kamar, kini kutaruh meja kecil untuk menulis jurnal syukur setiap malam. Setiap hari kutuliskan 3 hal yang membuatku bersyukur. Kadang sederhana, aku bisa makan siang dengan tenang. Aku menandatangani kontrak kerja baru. Aku tertawa bersama sahabat lewat telepon. Itu caraku melatih hati agar tidak lagi dikotori penyesalan. Sampai suatu hari, semesta benar-benar menunjukkan padaku betapa langkahku meninggalkan Reza adalah anugerah terbesar. Pak Budi mengetuk pintu ruang kerjaku dengan wajah agak ragu. Maaf Bu, ada tamu di resepsionis yang memaksa ingin bertemu Ibu. Siapa? Tanyaku sambil terus menandatangani dokumen. Pak Reza, dia katanya penting sekali. Aku berhenti menulis. Jantungku berdegup tak keruan, bukan karena rindu atau marah, tapi lebih pada rasa waspada. Sudah lama aku memutus kontak dengannya, tapi rupanya dia akhirnya muncul juga di tempat yang paling jelas dia hindari dulu, kantorku. Aku turun ke lobi, dan di sana kulihat sosok Reza berdiri gelisah. Dia jauh berubah. Wajahnya lebih tirus, matanya sayu dengan lingkar hitam pekat. Jasnya lusuh, dasinya longgar tak rapi.
Sangat berbeda dari Reza yang dulu begitu percaya diri, berjalan congkak di sampingku. Nadia, suaranya parau saat melihatku. Dia meraih tanganku, tapi cepat ku tarik. Aku mohon, dengarkan aku sebentar saja. Ada apa? Tanyaku datar. Suaraku kini tak lagi gemetar seperti dulu, bahkan terdengar dingin. Dia menunduk, lalu menghela napas panjang. Aku salah besar sama kamu. Setelah semua ini, aku baru sadar cuma kamu yang sungguh-sungguh peduli sama aku. Rani ternyata nggak seperti yang aku kira. Dia pergi ninggalin aku waktu tahu aku sudah nggak punya apa-apa. Bahkan sekarang aku dikejar debt collector. Aku hanya menatapnya. Diam, tapi tatapanku sudah tidak mengandung belas kasih. Dan kamu kira aku harus merasa kasihan? Dia menatapku, matanya memerah. Nadia, aku mohon, beri aku kesempatan. Aku benar-benar jatuh sekarang. Aku kehilangan semuanya. Kalau kamu mau, kita mulai lagi dari awal. Aku tersenyum tipis, miris. Kamu datang padaku karena sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Bukan karena cinta, bukan karena sadar, tapi karena kamu kepepet. Kalau saja keadaanmu masih mapan, kamu pasti tetap memeluk Rani, kan? Reza tak bisa menjawab. Matanya berkaca-kaca. Dia terisak pelan, aku memang bajingan. Tapi tolong, Nadia, aku butuh kamu. Aku menarik napas panjang, lalu menggeleng pelan. Aku sudah terlalu lama mengasihani kamu. Sekarang aku memilih untuk mengasihani diriku sendiri. Mulai hari itu saat aku mengusirmu dari rumahku, itu bukan cuma tentang rumah. Itu tentang hidupku. Aku tidak mau lagi kamu kotori. Reza terduduk di sofa lobi, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Mungkin dia menangis. Tapi rasa kasihan itu sudah mati. Yang ada hanya rasa lega. Aku berbalik meninggalkannya, membiarkan dia merasakan sendiri pahitnya ditinggal saat paling butuh, seperti dulu dia biarkan aku menangis sendirian di kamar karena ulahnya. Hari-hari setelah itu, Reza beberapa kali mencoba menghubungiku. Lewat pesan singkat, lewat telepon, bahkan mengirim surat panjang yang penuh permintaan maaf dan janji-janji manis. Tapi semuanya hanya kubaca sekilas lalu kuhapus atau kukembalikan. Aku sudah selesai dengannya. Dulu aku bertahan karena ingin memegang teguh ibadah dalam pernikahan, karena ingin mengabdi pada orang tua, karena berharap rumah tangga kami bisa menjadi sakinah. Tapi kalau pondasinya sudah tak ada lagi, buat apa ku pertahankan? Sementara Reza semakin tenggelam dalam kesulitan hidupnya, aku justru makin mantap menata masa depanku. Aku mengembangkan unit usaha baru, membuka cabang di Surabaya dan Medan. Aku bahkan sempat berangkat bisnis trip ke Jepang, bertemu relasi lama saat aku kuliah dulu. Rasanya seperti menutup lingkaran hidupku. Dulu aku belajar keras di sana, kini aku kembali sebagai pengusaha mandiri, bukan lagi wanita yang cuma di belakang layar. Tak jarang teman-temanku menatapku kagum. Nadia, kamu hebat banget. Kalau kami di posisi kamu dulu, mungkin kami sudah hancur, kata salah seorang sahabatku, Rika, saat kami makan siang bersama. Aku hanya tertawa kecil. Nggak hebat kok, Rik. Cuma akhirnya aku sadar, aku lebih penting dari siapapun yang berusaha menjatuhkan atau mempermainkanku. Suatu malam, aku duduk di balkon rumah dengan secangkir teh hangat. Dari jauh terlihat lampu kota berkerlip, seolah berbisik lembut padaku. Kamu baik-baik saja sekarang. Kupandangi langit, mengingat jalan panjang penuh luka yang telah kulewati. Dari menerima perjodohan tanpa cinta, mencoba menjadi istri yang ikhlas, bertahan meski diinjak harga diri, sampai akhirnya memilih berdiri sendiri. Di saat seperti ini, aku sering menulis di jurnal malamku. Juli 2025. Hari ini aku merasa sangat damai. Mungkin benar kata orang, terkadang kita harus hancur dulu untuk tahu seberapa kuat kita bisa bangkit. Terima kasih ya Allah, sudah membebaskan aku dari cinta palsu, dan menuntunku kembali pada cinta yang sebenarnya, cintaku pada MU, pada keluargaku, pada diriku sendiri. Beberapa waktu kemudian, aku menghadiri gala dinner perusahaan. Malam itu aku tampil dalam balutan gaun panjang berwarna navy, sederhana tapi anggun. Banyak yang memuji penampilanku. Bahkan beberapa relasi bisnis sempat menawarkanku peluang kerja sama baru. Di tengah acara,
Aku menepi sebentar ke taman hotel. Kutatap langit malam bertabur bintang. Untuk pertama kalinya setelah semua badai, aku tak lagi merasa sendiri. Aku tak lagi takut berjalan sendiri ke depan. Karena ternyata, sendirian jauh lebih baik daripada berjalan bersama orang yang salah. Dan jika suatu hari nanti Allah mempertemukanku dengan pria yang benar-benar tulus mencintaiku, aku akan menyambutnya. Tapi kalau tidak, aku sudah siap. Karena aku sudah punya diriku sendiri, utuh, lengkap, dan bahagia. Sudah hampir setahun sejak Reza benar-benar lenyap dari kehidupanku. Kabar terakhir yang kudengar lewat bisik-bisik beberapa relasi lama, dia kini hidup pas-pasan, berusaha memulai usaha kecil-kecilan sambil dikejar utang. Rani? Entahlah. Sepertinya dia sudah lama meninggalkan Reza saat harta habis. Aku tidak lagi menaruh dendam. Kalaupun sesekali mendengar kabar buruk tentang mereka, hanya kusambut dengan doa kecil dalam hati, semoga Allah memberi mereka kesadaran dan jalan yang lebih baik. Hidupku kini lebih tenang. Rumahku yang dulu pernah penuh drama, sekarang benar-benar menjadi tempat pulang yang nyaman. Aku menata ulang ruang keluarga, membuat sudut baca dengan rak buku besar, menggantung kaligrafi cantik di dinding. Setiap pulang kantor, aku bisa duduk di sana sambil menyeruput teh hijau hangat, menulis jurnal, atau hanya memandangi taman depan rumah. Di kantor, aku semakin disibukkan dengan banyak proyek baru. Perusahaan ayahku mempercayakan ekspansi cabang internasional padaku. Aku membangun divisi bisnis Asia Tenggara dengan tim muda yang antusias. Setiap hari rasanya penuh warna. Kadang saat berada di ruang meeting, aku melirik pantulan wajahku di dinding kaca. Ada rona bahagia yang tak lagi palsu di sana. Luka lama benar-benar sudah tertutup. Bekasnya tetap ada, tapi kini justru menjadi pengingat betapa kuatnya aku. Pada suatu kesempatan, aku harus pergi ke Singapura untuk menandatangani kontrak kerja sama dengan mitra asing. Di sana aku ditemani Pak Budi dan beberapa staf. Sore itu, kami dijamu makan malam oleh mitra bisnis di sebuah restoran rooftop dengan pemandangan Marina Bay Sands yang megah. Di sanalah aku bertemu Arman. Dia adalah konsultan strategis dari perusahaan partner kami, seorang pria Indonesia yang sudah lama menetap di luar negeri. Usianya kira-kira awal 40-an, berwibawa tapi rendah hati. Saat pertama kali menyalamiku, genggamannya hangat. Tatapan matanya teduh, tidak menilai atau menelanjangi, hanya menatap seolah ingin benar-benar mengenal siapa aku. Sejak pertemuan pertama itu, kami beberapa kali bertukar kartu nama, email, lalu perlahan mengobrol lebih santai via WhatsApp tentang rencana proyek bersama. Tak melulu soal kerjaan, kadang dia mengirim foto secangkir kopi yang dia nikmati di kafe Singapura, lalu bercerita tentang buku yang sedang dia baca. Aku awalnya sangat berhati-hati. Trauma masa lalu membuatku selalu menaruh pagar tinggi untuk setiap lelaki. Tapi Armand berbeda. Dia tidak agresif atau menggoda berlebihan. Dia lebih banyak mendengarkan, kadang melontarkan komentar cerdas yang membuatku berpikir ulang. Pelan-pelan, aku nyaman. Beberapa bulan kemudian, proyek kami rampung. Armand datang ke Jakarta untuk finalisasi laporan. Seusai meeting terakhir, dia menawariku makan malam. Aku ragu, takut membuka ruang untuk luka baru. Tapi pada akhirnya aku mengiyakan. Kami makan di restoran bernuansa tradisional Jawa dengan lampu temaram. Armand mengenakan batik hijau tua yang membuatnya tampak semakin dewasa. Sepanjang makan, dia sama sekali tidak membicarakan bisnis. Sebaliknya, dia bertanya, "Apa yang paling kamu syukuri dari hidupmu sekarang, Nadia?" Pertanyaan itu menohok, tapi bukan dengan cara yang menakutkan. Aku menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Aku paling bersyukur akhirnya bisa menemukan diriku sendiri. Dulu aku terlalu sibuk membuat orang lain bahagia, sampai lupa memastikan diriku juga bahagia." Armand tersenyum. "Itu indah sekali, dan kamu terlihat sangat damai sekarang." Aku hanya membalas dengan senyum tipis. Dalam hati kecilku bergetar. Benarkah aku sudah damai? Ataukah baru mulai belajar untuk berdamai? Di akhir makan malam itu, saat dia mengantarku ke mobil, Armand menatapku dalam. "Nadia, kalau suatu saat kamu siap, aku ingin mengenalmu lebih jauh. Bukan sebagai partner bisnis, tapi sebagai Nadia, wanita yang kuat dan hangat. Jangan khawatir, aku akan sabar menunggu sampai kamu benar-benar nyaman."
Itu kalimat paling tulus yang pernah kudengar setelah sekian lama. Dia tak menuntut apapun, tak mendesak janji, hanya menawarkan ruang dan kesabaran. Rasanya menyejukkan. Aku hanya mengangguk pelan, menahan detak jantung yang berdegup terlalu cepat. Hari-hari berikutnya, kami tetap berkomunikasi. Kadang dia mengirimi kutipan buku, kadang foto bunga liar di taman dekat apartemennya. Tidak ada tekanan, tidak ada gombalan basi. Hanya obrolan yang menenangkan, seperti sahabat lama. Sampai suatu pagi saat aku bersiap berangkat ke kantor, dia mengirim pesan. Nadia, hari ini semoga kamu dipenuhi semangat. Ingat ya, kamu pantas dicintai dengan cara yang paling baik, paling lembut. Jangan pernah ragu soal itu. Aku membaca pesan itu lama sekali. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi justru karena merasa seperti dipeluk hangat setelah sekian lama berdiri sendirian menahan dingin. Di kantor, semua orang mulai merasakan energiku yang makin positif. Pak Budi tersenyum saat melihatku lebih sering tertawa. Bahkan beberapa staf muda sering bilang, Bu Nadia sekarang auranya beda banget, makin bersinar. Aku tak menampik. Memang benar. Sejak luka lama kutinggalkan, dan mulai memberi ruang pada orang baru yang tulus, jiwaku seperti tumbuh lagi. Suatu malam, Armand kembali ke Jakarta untuk rapat kecil di kantor kami. Seusai pertemuan, dia mengajakku ke kafe rooftop di tengah kota. Kami duduk di sudut yang menghadap gedung-gedung tinggi dengan lampu kelap-kelip. Aku tak ingin kamu salah paham, Nat, katanya pelan. Aku tahu kamu pernah terluka, dan mungkin butuh waktu panjang. Aku tidak akan buru-buru. Tapi aku ingin kamu tahu, aku serius. Kalau nanti kamu mau, kita bisa jalan pelan-pelan, lihat apakah hati kita cocok. Aku menghela napas panjang, lalu menatap matanya yang teduh. Armand, aku masih takut. Kadang bayangan masa laluku datang begitu saja. Aku takut kecewa lagi. Dia menggenggam tanganku lembut, tidak mencengkeram, hanya menutupnya dengan hangat. Enggak apa-apa takut. Aku akan ada di sini, kalau kamu mau. Kita bisa saling belajar mempercayai lagi. Aku menunduk, menahan haru. Setelah sekian lama, akhirnya ada laki-laki yang tidak memaksaku untuk segera sembuh, tapi bersedia berjalan bersamaku meski langkahku masih tertatih. Malam itu, saat pulang, aku menatap pantulan wajahku di kaca mobil. Untuk pertama kalinya sejak perceraianku dengan Reza, aku membiarkan diriku bermimpi kecil. Bagaimana rasanya mencintai lagi, dengan cara yang sehat? Dengan cinta yang saling menghormati, saling mendukung, tanpa saling menindas? Hari-hari berikutnya, aku dan Armand lebih sering bertukar cerita ringan. Dia mengajakku jogging di taman kota saat weekend, atau sekadar minum teh di kafe. Tidak ada sentuhan berlebihan, tidak ada janji-janji kosong. Hanya dua orang dewasa yang sama-sama belajar saling mengenal. Suatu sore, kami duduk di bangku taman. Armand mengamati sekawanan merpati yang mematuk remah roti. Lalu dia berkata lirih, tahukah kamu? Dari awal bertemu, aku bisa lihat kamu berbeda. Kamu kuat sekali, Nat. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu nggak perlu selalu kuat. Kalau nanti kamu mau bersandar, aku ada di sini. Aku menoleh padanya, mataku mulai berkaca-kaca. Lalu untuk pertama kalinya aku membiarkan diriku bersandar di bahunya, meski singkat. Dan dia hanya diam, menemaniku menatap senja yang mulai turun. Tidak bicara apa-apa lagi. Memberiku ruang untuk nyaman, perlahan. Dalam hati, aku berbisik lirih pada diriku sendiri. Ternyata aku bisa membuka hati lagi. Dan ternyata, tidak semua lelaki akan menyakiti. Ada cinta yang datang bukan untuk mengambil, tapi untuk menguatkan. Malamnya, saat aku menulis jurnal di samping ranjang, aku menulis lebih panjang dari biasanya. Agustus 2025. Hari ini aku merasa benar-benar berbeda. Aku mulai berani membuka celah kecil di hati untuk seseorang lagi. Aku tak tahu apa akhirnya nanti, tapi setidaknya sekarang aku tahu. Luka tidak selamanya harus membuatku takut mencinta lagi. Terima kasih, ya Allah, karena kau tunjukkan bahwa cinta yang baik itu memang nyata, hanya datang pada waktu yang tepat. Aku tak akan terburu-buru. Aku akan menikmati prosesnya, pelan-pelan, sambil tetap mencintai diriku sendiri. Dan malam itu, aku tidur dengan senyum tenang.
Untuk pertama kalinya sejak lama, hatiku berdebar bukan karena cemas atau takut ditinggal, tapi karena antusias menanti hari-hari indah yang mungkin Tuhan siapkan. Hidupku kini benar-benar berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Jika dulu aku bangun dengan hati was-was, takut menghadapi hari, sekarang aku bangun dengan dada ringan, penuh rasa syukur dan keinginan untuk berbagi kebahagiaan. Setelah melalui tahun-tahun penuh air mata, kesepian, dan perjuangan menemukan kembali harga diri, akhirnya aku benar-benar merasa sembuh. Bekas lukanya masih ada, tentu saja, tak mungkin hilang sepenuhnya. Tapi luka itu sudah tak lagi perih saat disentuh. Ia berubah menjadi guratan kecil yang membuatku makin berhati-hati, makin bijaksana, dan makin mengerti arti mencintai diri sendiri. Suatu pagi, saat sedang menyiapkan presentasi di rumah, handphoneku berbunyi. Sebuah pesan muncul dari Armand. "Pagi Nat, hari ini langit di kota kita cerah sekali. Kalau kamu senggang nanti sore, mau nemenin aku cari bibit pohon tabebuya buat ditanam di taman kecil yang lagi aku bangun di belakang rumah? Kamu suka kan bunga tabebuya?" Aku terkikik sendiri membaca pesannya. Armand memang selalu ingat hal-hal kecil. Dulu aku pernah bilang padanya, aku paling suka pohon tabebuya. Kalau berbunga, rasanya kayak hujan kelopak, indah sekali. Dan dia menyimpan itu dalam memorinya. Sore itu, kami pergi ke sebuah sentra tanaman hias. Armand menyambutku dengan senyum hangat, lalu tanpa banyak basa-basi menggenggam tanganku pelan. Tangannya selalu terasa aman, tak menekan, tak memaksa. Hanya menggenggam dengan kehangatan yang menenangkan. Kami memilih bibit tabebuya bersama-sama. Armand sesekali bercanda, pura-pura salah sebut nama bunga, membuatku tertawa lepas. Rasanya seperti menjadi gadis 20-an yang baru jatuh cinta lagi. Bukan cinta yang buta dan membutakan, tapi cinta yang dewasa, yang membuat kita ingin sama-sama bertumbuh. Sambil menunggu pohon dibungkus, dia menatapku dalam. "Nat, terima kasih sudah mau berjalan sejauh ini bersamaku. Aku tahu perjalananmu panjang, nggak mudah. Tapi aku janji, selama kamu mau, aku akan terus ada di sampingmu." Aku menatapnya, lalu untuk pertama kalinya ku balas genggamannya erat. "Aku juga berterima kasih, Armand. Kamu sabar banget. Kamu nggak pernah bikin aku merasa terburu-buru. Kamu nggak pernah memaksaku melupakan masa lalu. Kamu cuma ngajak aku melangkah pelan-pelan." Dia mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Karena kamu pantas dicintai dengan sabar, Nat. Dengan cara yang pelan tapi pasti. Supaya kamu nggak takut lagi." Beberapa bulan kemudian, Armand mengajakku makan malam di sebuah restoran kecil di pinggir kota dengan pemandangan sawah yang menenangkan. Kami duduk di balkon kayu, angin malam bertiup sejuk, membawa aroma tanah dan dedaunan. Saat makan hampir selesai, Armand mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Tanganku refleks gemetar. "Apa ini?" Dia membuka kotak itu. Bukan cincin mewah bertabur berlian, melainkan cincin sederhana dengan ukiran kecil nama kami berdua. "Nadia, aku ingin mengajakmu ke tahap baru. Tapi bukan untuk membuatmu melupakan siapa dirimu atau siapa kamu dulu. Aku ingin kita berjalan bersama, saling menguatkan, bukan menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada satu sama lain. Kalau kamu mau, maukah kamu menerima cintaku?" Aku menatap cincin itu lama sekali, menahan air mata. Lalu menatap matanya. Di sana tak ada tekanan, tak ada tuntutan. Hanya ruang luas tempatku bisa bernafas lega. Aku mengangguk perlahan. "Iya, Armand. Aku mau. Tapi kita akan tetap berjalan pelan, ya?" Dia tersenyum lega, lalu menyematkan cincin itu ke jariku. "Pelan sekali, asal kita sama-sama. Nggak perlu terburu-buru ke pelaminan. Kita jalani, nikmati setiap prosesnya." Dan malam itu, di bawah cahaya lampu gantung kecil yang menggantung di balkon, kami berdua saling memeluk. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa memeluk masa depan yang tidak menakutkan. Hubungan kami berjalan seperti kesepakatan sejak awal, perlahan, hati-hati, tapi penuh ketulusan. Kami masih fokus pada karir masing-masing. Aku sibuk mengembangkan bisnis keluarga sampai merambah pasar Eropa. Armand masih bolak-balik ke beberapa negara Asia Tenggara sebagai konsultan. Tapi setiap kali dia di Jakarta, kami pasti menyempatkan bertemu.
Kadang hanya makan malam di rumahku, kadang menanam bunga di taman kecil belakang rumah. Tabebuya yang dulu kami beli mulai tumbuh tinggi, daunnya hijau segar, rantingnya meriap-riang menanti masa berbunga. Sampai pada suatu sore, aku duduk di bangku taman belakang rumah, membaca buku sambil menatap pohon tabebuya kami. Tiba-tiba Arman datang membawa 2 gelas teh hangat, lalu duduk di sampingku. "Nat, kamu kelihatan makin bahagia belakangan ini. Senyummu beda." Aku menutup buku, menoleh padanya sambil tertawa pelan. "Kamu juga? Kayaknya kamu lebih sering senyum daripada waktu kita baru kenal." Dia menatapku lama, lalu berkata dengan suara rendah, "Mungkin karena akhirnya aku bisa benar-benar jatuh cinta ke orang yang tepat. Dan aku nggak perlu takut nggak diterima apa adanya." Aku terdiam, hatiku menegang tapi dalam cara yang manis. Lalu kubalas lirih, "Aku juga begitu. Akhirnya bisa jatuh cinta lagi tanpa takut kehilangan diri sendiri." Malam itu, saat dia pulang, aku menulis panjang di jurnal malamku. Desember 2025. Hari ini aku sadar betapa Allah selalu punya cara paling lembut untuk menyembuhkan kita. Dulu aku bertahun-tahun merasa gagal, tak layak dicintai, tak pantas dibahagiakan. Tapi ternyata yang salah bukan aku, bukan cintaku, hanya orang yang kupercaya yang keliru. Dan sekarang, aku belajar cinta bukan soal mengorbankan harga diri, bukan tentang bertahan meski disakiti. Cinta yang sehat justru membuat kita tumbuh, merasa aman, merasa cukup, tanpa harus menggadaikan prinsip. Terima kasih, ya Allah, Engkau telah mendekapku pelan-pelan sampai lukaku kering. Lalu kau kirim orang baik yang tak menuntutku lupa, tapi sabar menuntunku menatap hari depan. Beberapa waktu kemudian, pohon tabebuya di taman belakang rumahku mulai berbunga untuk pertama kalinya. Warnanya pink lembut, kelopaknya kecil-kecil, beterbangan saat angin lewat seperti hujan bunga yang romantis. Arman mengajakku berdiri di bawahnya. "Lihat, Nat, kayak kamu bilang dulu. Rasanya kayak hujan kelopak, ya?" Aku tertawa kecil, lalu mengatupkan kedua tanganku di dadaku. "Iya, indah banget. Dan kamu tahu? Rasanya kayak simbol hidupku. Setelah bertahun-tahun cuma menumbuhkan daun, akhirnya sekarang aku berani berbunga lagi." Armand meraih tanganku, mengecup punggungnya lembut. "Dan aku akan ada di sini untuk melihat bunganya mekar terus setiap tahun." Hari-hari selanjutnya terasa seperti hadiah panjang yang terus diberikan semesta padaku. Bukan hanya soal cinta dengan Armand, tapi juga soal hubunganku dengan diriku sendiri. Aku makin damai, makin tidak takut menghadapi apapun. Setiap pagi bangun dengan hati ringan, setiap malam tidur dengan rasa syukur yang menenangkan. Bahkan hubunganku dengan keluarga Reza perlahan ikut membaik. Suatu hari, ibu mertuaku yang dulu sempat dingin padaku, menelpon. Dia menangis, meminta maaf atas sikap keluarganya selama ini. Aku memaafkannya dengan tulus. Bagiku, ini bukan lagi tentang siapa yang salah atau benar. Ini tentang membebaskan hatiku dari amarah yang hanya akan menahan langkahku. Dan begitulah, akhirnya aku menutup bab panjang penuh air mata dalam hidupku. Bukan dengan amarah atau dendam, melainkan dengan senyum dan penerimaan. Aku berdamai sepenuhnya, dengan masa lalu, dengan luka, dengan segala rasa takut yang dulu mengekang. Kini aku benar-benar siap menjalani hidup baru. Bersama Armand, bersama karierku yang makin maju, bersama taman kecil di belakang rumah tempat tabebuya kami terus tumbuh, berbunga, lalu menari menebar kelopak indah setiap tahun. Kalau dulu aku menangis karena dihina, dikhianati, kini aku menangis lagi, tapi karena rasa syukur yang tak terbendung. Dan kalau dulu aku takut sendiri, kini aku tahu, bahkan andai suatu saat aku harus berjalan sendiri lagi, aku akan tetap baik-baik saja. Karena aku sudah menemukan rumah paling aman, yaitu diriku sendiri, yang akhirnya utuh, kuat, dan layak dicintai dengan cara yang paling lembut.